Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mustikarani dari SI 19 BI Reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai script untuk menentukan jumlah RMSA, error, dan prediction rating dari dataset yang saya gunakan, di mana dataset tersebut berjudul e-commerce rating dataset yang saya download di Kaggle. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Big Data Analytics. Untuk langkah pertama yaitu membuka halaman Jupyter Notebook. Di sini saya menggunakan Anaconda Prompt untuk membuka Jupyter Notebook. Kita cari terlebih dahulu Anaconda Prompt-nya. Jika Anaconda Prompt telah terbuka dan terdapat tulisan base seperti ini, kita aktifkan dulu PySpark. Karena di sini saya menggunakan PySpark, maka diaktifkan terlebih dahulu agar script-script yang akan saya jelaskan tadi tidak ada masalah dan tidak terjadinya error. Dengan cara yaitu kita tulis conda activate PySpark. Lalu kita enter, dan jika PySpark telah aktif, maka seperti gambar ini, yaitu base telah berganti menjadi PySpark. Langkah selanjutnya yaitu untuk ke halaman Jupyter Notebook-nya, bisa langsung kita tulis saja Jupyter Notebook. Maka dia akan otomatis langsung ke beranda dari Jupyter Notebook itu sendiri. Kita tunggu untuk running-annya. Ini merupakan halaman utama dari Jupyter Notebook atau homepage-nya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita simpan terlebih dahulu dataset yang telah kita download bersamaan dengan file script yang akan kita jalankan. Di sini saya menyimpannya di dalam folder BDA, lalu di folder pertemuan 8, dan langsung ke hands-on 44 uas.ipnb. Di sini akan ada script-script yang akan saya jelaskan. Dan untuk dataset yang telah saya download, di sini yaitu bernama rating.json. Kita tunggu sampai script-nya itu muncul. Ini merupakan script-script yang akan saya jelaskan mengenai RMSA atau error dan prediction dalam rating. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan di dalam Windows, yaitu harus mengimport library yaitu PySpark. Karena jika tidak mengimport library PySpark ini di dalam Windows, maka untuk script selanjutnya atau script-script lainnya tidak akan ada masalah ataupun error. Jadi langsung saja kita run. Setelah terun, maka dia akan menunjukkan angka. Lalu yang kedua di sini ada library yaitu Spark Session dan library function. Di mana library function ini kita akan berikan inisial yaitu F. Dan untuk app name-nya
yaitu saya beri nama part 3 UAS Nabila Mustika. Ini bisa diganti dengan nama apapun sesuai keinginan. Jadi kita run dan kita tunggu sampai bintang ini mengeluarkan sebuah angka, bahwa kalau dia sudah mengeluarkan sebuah angka, maka runningannya telah selesai. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu sampai dia benar-benar running. Di sini untuk script yang kedua sudah running karena dia sudah menunjukkan angka 2 dan tidak bintang lagi. Dan kita ke langkah selanjutnya, yaitu script selanjutnya ada rating sama dengan spark.read.json. Di mana ratings ini akan menyimpan data-data dari dataset kita. Dan Spark ini merupakan yang saya gunakan, yaitu PySpark, read untuk membaca, dan JSON ini merupakan tipe data dari datasetnya, yaitu JSON. Untuk path ini adalah untuk mengarahkan file dataset yang telah kita simpan tadi. Kenapa tidak ada /folder lainnya dan langsung ke rating.json? Karena di sini saya menyimpan file dataset sama dengan script hands-on 44. Jadi jika ingin langsung ke rating, maksudnya langsung ke penamaan dari filenya, harus menyimpan di dalam folder yang sama tanpa terpisah. Selanjutnya yaitu skema. Skema ini adalah data-data, maksudnya kolom-kolom yang ada di kolom-kolom yang akan kita gunakan untuk perhitungan RMSA atau prediction. Dan di sini di JSON ini tidak bisa menggunakan header, separator, dan quote. Saya sudah mencobanya dan terjadinya error, maka saya hanya menggunakan dua, path dan skema. Untuk skemanya saya yaitu memilih kolom create data dengan tipe datanya string, customer ID dengan tipe datanya int, product ID dengan datanya int, dan red dengan datanya yaitu double atau tipe datanya double. Untuk select ini kita memilih sesuai dengan keinginan kita. Mau memilih 2 kolom atau 3 kolom. Di sini saya memilih 3 kolom, yaitu customer ID, product ID, dan red. Maka bisa kita running untuk pembacaan datasetnya. Kita tunggu sampai dia benar-benar running. Di sini sudah running dan tidak terjadinya masalah apa-apa, yaitu menunjukkan inputnya yaitu angka 3. Selanjutnya kita ingin mengetahui show atau mengetahui si datanya. Maka bisa kita running, di mana ratingnya ini adalah yang tadi, script yang di atas menyimpan data-data dari dataset kita. Dan ini menghasilkan sebuah seperti ini saja, karena mungkin karena ini tipe datanya JSON, jadi hanya menampilkan customer ID yaitu tipe datanya int, product ID tipe datanya int, dan red tipe datanya double. Tidak menunjukkan isi dari data set tersebut.
Kita ke langkah selanjutnya, yaitu ada ini, the ILS class has designator, di mana ini merupakan markdown atau catatan, yaitu ini adalah atribut-atribut yang ada di algoritma ALS, yaitu ada rank, max iter, dan rect param. Dan di sini kita menggunakan tiga ini, rank, max iter, rect param ada di script paling bawah, dan user call, item call, dan rating call yang kita akan gunakan. Yaitu selanjutnya kita ke script from PySpark.ml.recommendation import ILS, di mana di sini merupakan model yang akan kita gunakan, yaitu ada model algoritma listing alternating least square, di mana model ALS dan dengan model regression evaluator. Lalu di sini ada regression evaluator dengan evaluation, dan ALS merupakan recommendation-nya. Lalu kita run, kita tunggu sampai dia terun. Untuk langkah selanjutnya, yaitu ada model ALS-nya. Yaitu ada ALS sama dengan ALS. Ranknya ini yaitu kita ganti menjadi 10 saja. Lalu di sini max iter-nya kita ganti menjadi 20. Di mana rank dan max iter ini akan menghitung rank dan max iter 10, rank 10, max iter 20. User call-nya menggunakan kolom customer ID, item call-nya product ID, dan rating call-nya rate. Kita coba, yaitu run terlebih dahulu. Dan ini hasil dari runningannya tidak terjadi apa-apa, maka bisa ke tahap selanjutnya. Untuk rank dan max iter ini terhitung secara terpisah-pisah. Dan untuk script yang paling bawah ada rank dan max iter lagi, nanti saya akan jelaskan. Yaitu yang selanjutnya yaitu ada script training data, validation data, sama dengan rating titik random split 8.0,2.0, di mana untuk script ini akan membagi jumlah dataset yang kita punyai menjadi dua data, yaitu training data dengan 80% dan validation data dengan 20%. Bisa kita lihat seperti ini, training data dengan 80% dan validation data dengan 20%. Menggunakan dataset ratings yang tadi di script atas dan random split. Lalu kita coba running dan tidak terjadi apa-apa, maka kita ke selanjutnya, yaitu untuk mengetahui tipe training datanya. Kita running dan dia akan menghasilkan output yaitu hanya PySpark.sql.dataframe.dataframe. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu ada training data. Mungkin kita coba training data ini tidak usah .show-nya, langsung kita ke count saja. Jadi training underscore data .count untuk menghitung jumlah data, berapa jumlah data dari training, untuk menghitung training data yang berasal dari dataset kita, ada berapa ribu. Kita running, kita tunggu untuk menghasilkan sebuah output jumlah keseluruhan dari training data, yaitu 80% dari dataset kita. Ini hasilnya untuk training data.count, yaitu jumlah dari training data yang ada di dalam dataset kita
dia membagi 80% yaitu menjadi yaitu ada 104.779 training data. Dan untuk script selanjutnya yaitu sama seperti yang tadi, dan ini menghitung jumlah dari validation data atau 20%-nya dari dataset yang kita punyai. Kita coba running dan untuk mengetahui jumlahnya. Di sini jumlah validation data dari dataset yang kita punyai yaitu dia membagi 20% sekitar 25.975. Dan untuk menghitung keseluruhan dari jumlah dataset yang kita punya, kita menggunakan ratings.count, script ratings.count ini. Kita coba running dan kita lihat berapa jumlah keseluruhan dari isi data kita. Di sini isi data dari e-commerce rating dataset yaitu ada 130.754. Maka dia sudah membaginya ke dalam dua data, yaitu training data maupun validation data. Selanjutnya yaitu ada script evaluator, yaitu regression evaluator, di mana metric name-nya itu RMSA, di mana dan script ini untuk menghitung jumlah dari error dari dataset kita. Kita coba running dan tidak terjadi apa-apa. Dan selanjutnya yaitu model ILS.fit training data, di mana ini untuk membentuk sebuah model dari ILS tersebut. Dan fit ini adalah perhitungan keseluruhan yang tadi di script atas, yaitu ada rank dan max iter. Di script inilah perhitungannya dengan menggunakan training data. Kita coba run. Dan di sini ada beberapa data yang memerlukan waktu yang cukup lama. Kita tunggu karena ini mungkin saja memerlukan proses yang lama. Kita tunggu perhitungannya atau runningannya. Untuk script ini mungkin bisa saya pause terlebih dahulu, dan jika sudah running akan dilanjutkan ke penjelasan berikutnya. Untuk script yang ke-13 ini yaitu model ILS-Fit sudah running karena dia membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung dari rank atau max iter yang ada di script paling atas ini. Karena ini proses pemodelannya. Dan ke tahap selanjutnya yaitu ada script prediction sama dengan model transform, di mana prediction ini maksudnya di mana script ini model dari ALS yang tadi sebelumnya yaitu sudah jadi, di mana
Script ini model dari Alice sudah jadi dan menggunakan metode yaitu transform dan menggunakan data yaitu validation data. Kita coba running terlebih dahulu scriptnya. Dan dia tidak menghasilkan apa-apa, dan kita ke tahap selanjutnya yaitu prediction.show, di mana prediction.show ini akan menampilkan 10 baris teratas dari dataset yang saya gunakan. Kita coba running. Dan dia mungkin saja juga memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Di sini untuk scriptnya memerlukan waktu yang lama, dia menghitung prediksi dari setiap rank atau rate yang ada di dalam dataset. Berapakah prediction dari ranking tersebut? Di sini saya akan pause terlebih dahulu karena mungkin saja memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi saya akan melanjutkan pembahasannya. Dan ini merupakan hasil dari script prediction.show 10, false. Dan menghasilkan 10 data teratas dari dataset yang digunakan. Di sini ada rate-nya yaitu 1,0 dengan prediction yaitu 3,79. Selanjutnya rate-nya 4,0, prediction-nya 3,79. Dan rate 5.0 yaitu prediction-nya dengan 3.8. Untuk selanjutnya ke script RMSA sama dengan evaluator dan evaluate prediction nadrop. Di sini adalah untuk menghitung errornya. Berapa jumlah errornya atau berapa jumlah error yang ada di dalam dataset kita. Kita coba running. Dan kita tunggu scriptnya running, di mana script tersebut menghitung keseluruhan jumlah errornya. Ini untuk script RMSA ini sudah running, di mana kita bisa lihat bahwa bintangnya sudah menunjukkan ke angka, yaitu angka 16.
Dan kita ke tahap selanjutnya, yaitu ada script print.rmsa. Ini untuk menampilkan jumlah dari RMSA-nya itu. Kita coba lihat, yaitu run dengan run. Dan di sini bisa kita lihat bahwa RMSA dari dataset e-commerce rating dataset yaitu ada 1,09. Dan ke selanjutnya yaitu ke parameter grid, di mana untuk library PySpark.ml.tuning menggunakan library cross validator dan param grid builder ini bisa kita pisah dengan parameter gridnya. Bisa kita hapuskan, lalu kita ke yang baru, gambar. Lalu kita running library-nya, dan library-nya tidak menghasilkan apa-apa dan lancar, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu ke parameter grid. Di mana dalam parameter grid ini, kita akan menghitung rank, max iter, dan rect param, di mana ranknya itu 3,10,20. Max iternya yaitu 7,10, dan rect paramnya 0,01,0,05. Di mana dalam parameter grid ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perhitungan dari RMSA-nya ini dengan menggunakan library cross-validated dan param grid builder. Lalu kita run aja, dan dia ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama. Bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ke tipe parameter underscore grid. Kita run, dan dia hanya menghasilkan output yaitu berupa list. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu ada from print, import print parameter grid-nya. Dan kita coba run. Dan di sini, yaitu dari parameter grid-nya itu ada lumayan banyak, menghasilkan seperti ini, param parent ALS. Lalu kita selanjutnya, yaitu ada script cross validator, di mana script ini akan menyatukan yaitu model dengan model ALS dengan parameter grid dan evaluator. Di mana numVolt-nya ini saya menggunakan numVolt dengan angka 4. Numvolt angka 4, dan kita coba run. Dan di tahap ini juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung sesuai dengan kapasitas Windows-nya atau driver-nya. Ya maaf, untuk cross validator ini bukan menggabungkan, tetapi menghubungkan antara model ALS dengan parameter grid dan evaluatornya. Di sini saya menggunakan numVolt-nya yaitu 4, dan kita tunggu untuk hasilnya. Untuk script cross validator ini juga belum terrunning, dan dia masih bintang saja dan belum menunjukkan angka. Jadi bisa kita tunggu lagi sampai dia benar-benar terrunning, karena di sini numVolt-nya 4 dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita tunggu runningannya.
Jadi ini merupakan runningan cross validator, yaitu ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi dari saya dari jam 22.03 sampai jam 1 tadi, jam 1 jam 2 ini baru terrunning untuk cross validator. Bisa kita langsung ke script selanjutnya, yaitu ada ini perhitungannya, menghitung jumlah RMSE-nya, itu bisa kita langsung run. Lalu bisa kita tunggu hasil output dari RMSE-nya. Jadi kita tunggu untuk RMSE, script RMSE sama dengan evaluator.evaluate. Ini karena membutuhkan waktu yang lama, jadi saya akan post terlebih dahulu seperti cross validator. Jadi bisa kita lihat untuk runningan RMSE-nya ini, RMSE sama dengan evaluator.evaluator ini maksudnya ini hasilnya yaitu 1,08. Bisa kita lihat apakah sama RMSE-nya sama dengan yang tadi, bahwa RMSE-nya ini cuma berkurang 1, yaitu yang tadi, yang pertama 1,09, dan yang bawah ini 1,08. Dan selanjutnya model, ini hanya modelnya saja sepertinya, dan tidak mengeluarkan apa-apa. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.